Yo. Cek. Oke. Oh, udah live. Bentar Kak, kita aku juga sambil buka dari sini biar tahu kalau ada yang nanya. Halo, ada selamat sore, ada siapa ini tadi? Cepet banget sih. Meiriska Sutra Hitu, ada Roy Lameki, ada Jasa Angkut Jogja. Ini terima kasih ya Kak adminnya Jasa Angkut yang selalu support PMB ya, selalu like, selalu komen. Luar biasa dukungannya, sukses ya Kak buat usahanya. Kemudian ada Soberation, ada Anjar Bayu, ada Jol Simurangkir. Oke, hai teman-teman semuanya, selamat sore. Ketemu lagi sama aku Vero di acara podcast santai kita nih setiap hari Jumat Friday dengan mahasiswa berprestasi kali ini. Dan judulnya agak lucu sih teman-teman. Jadi kuliah arsitektur adalah jalan ninjaku meraih prestasi. Kayak apa sih sebenarnya? Ini kayaknya kekinian banget ya untuk jalan ninjaku ya. Nah, di sebelah kanan aku ya ada Kak Tobias. Kak Tobias, selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Iya, ini Kak Tobias aku culik dulu dari kesibukannya saat ini sedang bekerja. So sorry, tapi terima kasih banyak Kak udah mau bergabung ya. Sama-sama Kak. Iya, di sini juga sudah ada Leon Sualang, ada Julianto Tido. Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman, sambil kita memulai, kita kan hari ini mau ngomongin nih sebelah aku ada mahasiswa arsitektur UKDW yang berprestasi. Aku pengen tahu dong teman-teman yang gabung hari ini, sore ini, live dari kota mana sih? Coba diketik dong di komen kira-kira kalian live sih, ikutan live kita dari kota mana? Karena kan biasanya kalau Jogja banyak banget nih ya, di UKDW terutama banyak banget mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, oke, kita mulai aja teman-teman. Di sebelah saya Kak Tobias. Kak Tobias mungkin bisa perkenalkan diri Kak Tobias, nama, terus kemudian asal dari mana, angkatan berapa, terus kemudian status mungkin, terus dan lain sebagainya. Boleh, silakan Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tobias Togar Mebanua. Yes. Biasa dipanggil Tobi. Saya mahasiswa arsitektur di UKDW angkatan 2019. Saya sendiri berasal dari Surabaya. Loh, sebentar. Ini gimana nih Kak? Sebelah saya ini dari Surabaya loh. Dari Surabaya Kak. Kok kita sama? Oh, dari Makanya Surabaya juga. Tak? Iya, Surabaya aku. Oh, astaga. Kak ketok mau awakmu gak ketok kok Surabaya. Tapi nggak asli Surabaya sih. Oh, sih. nggak asli Surabaya ta. Oh iya. Ya, pindahan juga. Pindahan. Oke, ini sore ini kita orang Surabaya ketemu ya. Jadi satu ya. Kaget saya. Oke, dari Surabaya ya Kak Tobias ya. Nah, di sini ada yang balas nih Kak. Ada Meiriska dari kota Ambon. Hai Ambon, selamat sore. Meiriska. Ada Imelda dari Kalimantan Barat Kak. Oh, jauh banget tuh. Dari Kalimantan Baratnya mana nih Imelda? Kemudian ada Joel Simorangkir, Tarutung Medan. Oh, Horas, selamat sore dari Tarutung ya. Ini luar biasa nih, ada yang banyak yang bergabung. Selamat sore semuanya. Ada Kim Iser ini setiap PMB UKDW update status selalu nge-love loh Kak. Aku terharu banget, thank you ya dukungannya ya. Oke, nah kita balik ke Kak Tobias, panggilnya Tobi ya. Iya, Tobi dari Surabaya. Dulu dari SMA mana nih Kak? Dulu dari SMA Negeri 4 Surabaya. Oh, oke, arek negeri ya, masuk UKDW Jogja. Oke, dijawab nih sama Imelda dari Melawi Kak. Oh, dari Melawi. Pernah sampai sana Kak? Nggak pernah. Oke. Saya paling ujung Kalimantan sampai Sintang. Nah, mungkin Sintang udah mendekati Melawi ya. Halo, jauh-jauh di sana dalam keadaan sehat ya. Nah, Kak Tobi ini dari Surabaya, SMA Negeri 4 Surabaya. SMA Negeri 4 Surabaya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kan di sini ambil arsitek. Mungkin ada cerita behind the story-nya. Mungkin kenapa kok terus sekarang kok kuliah? Aku ngomongin kuliah arsitek dulu. Kenapa? Karena aku dari dulu emang suka banget tentang seni. Jadi dari SMP itu aku segala seni itu aku suka. Dari SMP aku ikut band dan seni gambar juga suka. SMA juga aku ikut band, ikut padus, berbagai lomba band dan padus aku ikutin, dan juga beberapa kompetisi aku ikutin. Dan emang
dari kecil aku sendiri tertarik sama yang namanya seni, terutama seni musik, seni gambar, dan seni-seni lainnya. Dan di sisi lain, saya juga tertarik banget tentang gedung-gedung. Jadi saya kan suka banget kayak nongkrong gitu kan di coffee shop atau di mana. Oh iya, Surabaya tempatnya banyak. Iya, jadi aku lihat tuh keren-keren banget nih cafe-cafe shop yang ada di Surabaya, dan pingin gitu kayak suatu saat nanti aku pingin buat coffee shop yang keren atau pingin buat bangun-bangunan yang keren, dan itu yang jadi motivasi saya buat kuliah di arsitektur. Oke, Gitu. jadi memang ada sambungannya ya Kak ya. Iya. Dari kecil udah suka dengan suatu hal berbau dengan bangunan, Iya. dengan desain, seni, kemudian akhirnya pengen lanjut kuliah arsitek gitu Iya, ya, benar. untuk biar bisa mewujudkan impiannya itu. Nah, pertanyaan aku nih, setelah itu kenapa kok pilih arsitektur UKD? Sorry kalau aku bilang di Surabaya sendiri juga banyak universitas. Saya juga nggak kuliah di sana sih, Iya. namanya di sini. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Kak? Kok jatuh cinta atau menetapkan pilihannya ke UKDW Jogja? Jadi motivasi saya tuh pengen di UKDW itu, saya sebenarnya pengen ngerantau aja sih dari rumah. Jadi nggak pengen kuliah di Surabaya lebih tepatnya. Oke, iya. Gitu sih. Jadi dulu tuh kakak saya daftar juga di UKDW. Oke. Daftar juga di UKDW. Jurusan? Jurusan SI. Sistem informasi. Sistem Oke. informasi. Tapi ternyata Hah? kakak saya ini pindah ke kampus lain. Oh, Nah, oke. dari situ saya tahu, oh ada nih jurusan arsitektur UKDW, dan arsitektur UKDW juga kan akreditasinya A, Oke. kampusnya juga A, dan Yes. itu menjadi daya tarik sendiri. Wow, bisa nih masuk UKDW gitu kan. Akhirnya coba-coba daftar dan kebetulan keterima gitu. Oke. Jadi ya itu dia lirikannya, pertama adalah karena kakak dulu, Iya. terus kemudian akreditasi A nih Iya. gitu ya, pasti bagus dong Bagus. udah akreditasi A, jadi langsung digas, dan ternyata sampai sekarang masih kuliah di UKDW. Sampai sekarang. Oke, semester berapa Kak sekarang? Sekarang semester 6. Semester 6. Oke. Nah, teman-teman nih tentang Kak Tobi ya, sudah semester 6, calon arsitek muda. Amin, Wah, amin. ya kan? Dan sesuai dengan tema kita, kuliah arsitektur adalah jalan ninjaku menuju meraih prestasi. Nah, ini agak keren nih kalau aku bilang. Kak Tobi kan kalau setahu aku nih, zaman dulu anak arsitek itu sibuknya minta ampun Kak. Banget. Oh oke, masih diamini banget teman-teman. Jadi yang tertarik di arsitek harus mendengarkan baik-baik ini ya pembicaraan kita. Pertama, anak arsitek terkenal dengan sibuk banget. Iya. Terus kemudian kedua, anak arsitek itu stylenya beda Kak kalau sama yang lain. Karena kalau aku dulu informatika, jadi otomatis anak informatika kemana-mana sedikit rapi ya, walaupun tidak serapi mungkin anak-anak yang lain kedokteran gitu kan harus jelas beda. Tapi begitu kita lihat teman-teman dari arsitek, itu seneng aku lihat, karena aku Kenapa tuh Kak? aku dari dulu sebenarnya pengen masuk arsitek Oh, juga. tapi jadinya SI. Jadinya info. Oh, informatika. Iya, karena waktu itu aku suka main game kan. Oh, sama main game. Motivasinya main game berarti. Iya, bener. Jangan dicontoh teman-teman. Jadi motivasinya karena aku suka main game, aku ambil informatika dan ternyata salah besar kan. Jadi bukan main game ya ketika kuliah informatika, tapi justru membuat game. Oh, membuat game. Itu. Nah, kalau di mataku nih anak arsitek keren Kak. Anak arsitek tuh keren, kalau di cowok arsitek itu udah selesai, nilai plus. Wow, kenapa tuh Kak? Gak tau, suka aja. Punya daya tarik sendiri. Iya atau- benar, apalagi kalau udah mulai scan gitu ya. Wow, kayaknya Kegantengannya kegantengannya nambah gitu. nambah. Nah, terus abis itu setahu aku selain sibuk, ya kan. Nah, terus santai, punya style khusus, punya style sendiri. Anak arsitek itu punya aura berbeda gitu kalau menurut aku ya. Ini kayaknya suka banget sama arsitek. Nah, terus selain sibuk, otomatis dong dengan kegiatan yang super sibuk itu pikirku paling sosok lah, berprestasi nggak semua. Tapi ternyata kalau lihat dari Kak Tobi nih, aku lihat Kak Tobi ini lumayan banyak prestasinya ya. Yang kita ngomongin yang terbaru, nggak usah yang lama-lama, sudah banyak banget. Yang terbaru yang 2021 Kak Tobi juara 3 di Insight yang diadain Petra ya. Nah, terus kemudian juga sekarang ikut program MSIB. Nah, itu kan
Berarti selain di mata aku anak arsitek yang sibuk, ternyata juga bisa berprestasi gitu Bisa loh. Kak. Bisa ya. Nah Iya. itu mungkin nanti habis ini bisa dibagi tipsnya Kak. Tapi sebelumnya aku sudah ngelirik dari tadi di HP aku, ini sudah banyak yang bergabung. Oke, ada dari mana ya? Saya bingung Pak. Aduh kok keluar. Jadi ada tadi kalau nggak salah aku lihat ada Pak Ferdi Sabono loh. Halo, Pak. Waduh, halo Pak Bono, katanya lagi sibuk loh. Tapi sempat-sempatin nonton, makasih ya Pak sudah selalu mendukung. Nih saya pinjem Tobi sebentar ya. Kemudian dan teman-teman yang lainnya ya, ada Catherine, ada William Bol, ada Benny Patra, ada Brian. Hai Brian, nggak lagi kerja kah hari ini? Ini beberapa aku apal ya nama-nama yang memang selalu support kita. Kita lanjut nih. Nah, sebelum masuk ke yang MSIB ya, aku penasaran sama Insight 2021 Kak Tobi menang juara 3. Bisa ceritain nggak sih itu seperti apa sih? Sebenarnya- Lombanya lombanya dulu. Sebenarnya agak lucu juga sih. Ketawa dulu nggak nih kita? Agak lucu juga Gimana, tentang gimana? kejadian insight ini. Jadi saya kan punya teman anak desain produk. Oke, UKDW? UKDW. UKDW, UKDW oke. juga. Oke. Jadi teman saya ini ngajakin. Jadi sebenarnya lomba ini bukan lomba tentang pure arsitektur. Oke. Jadi lomba ini tuh lomba tentang gimana kita ngedesain sebuah produk yang beradaptasi dengan kondisi COVID-19. Oke, karena ini pas benar-benar pas COVID ya, 2021. Yes, benar. Oke, mendesain produk tentang menangani COVID. COVID-19. Nah, di lomba ini saya membuat, jadi nama produknya itu saya membuat Coffee Chair 19. Jadi sebuah kursi yang, jadi kursi itu dipakai untuk orang kantoran buat meeting. Nah, tapi ada kayak sebuah sekat gitu, ada sekat untuk ngebatasin. Oke, gini ya, misalkan ada sekatnya. Lebih ke fleksibel, jadi dia nutupin kayak gini gitu. Oke. Jadi dari situ orang-orang tetap bisa melakukan meeting secara langsung, tapi ada apa ya, kayak prevent, kayak ada Ya, ada yang ada batasan, tetap ada benar, batasan. benar. Jadi dari situ saya dapat idenya sih dari ini apa yang kacamata itu loh, Kak. Yang face shield. Nah, dari face oke. shield. Jadi lebih ke chair shield. Oh, chair shield. Iya. Terus aku diajakin sama temanku kan, Bi, ayo ikut lomba yuk gitu. Bilang, lomba apa ini? Terus akhirnya aku men-challenge diriku kayak, bisa nggak ya aku explore lebih jauh gini di luar dunia arsitektur. Nah, dari yang saya pelajarin tentang desain produk tuh gimana, gini. Dan kebetulan saya yang udah dapat juara 3-nya gitu. Oh, astaga. Jadi memang secara kebetulan ya sebenarnya ya Kak. Iya. Maksudnya diajakin teman. Dan pingin men-challenge diri sendiri Iya. gitu. Iya. Gimana sih gitu. Dan ternyata malah dapat dapat juara gitu ya. Iya. Dan ini menariknya teman-teman, ketika pandemi aku pikir ya, ketika pandemi itu semua serba jadi tertutup, atau dalam artis orang jadi di rumah terus jadi nggak bisa ketemu, jadi mungkin kayak flat gitu ya hidupnya ya. Tapi ternyata di masa pandemi, di tengah-tengah pandemi, Kak Tobi bisa loh gitu terinspirasi, sempetin ikutan lomba juga gitu loh. Nah, tentunya dong. luar biasa ya guys. Selain kuliahnya tetap jalan kan waktu itu ya, tetap jalan terus, tapi tetap bisa ikutan lomba gitu loh. Wow. Nah teman-teman, itu seperti itu tuh. Jadi itu salah satu yang sudah dia raih ya, Kak Tobi raih itu, menang juara 3 Insight 2021 dari oleh Petra ya. Oke, nah kemudian kita lanjut nih Kak. Ada program tadi Bu Sita nih, Kak Prodi udah WA saya, Bu Sita ikutan nggak ya hari ini ya? Jadi udah, oh itu ikutan lomba jadi ikutan program MSIB loh Kak gitu. Oh iya, oke. Langsung searching, ternyata ikutan lomba MSIB itu. Bukan lomba. Kok lomba sih, tadi kok lomba terus ya? Itu magang. Magang dan studi independen bersertifikat. Yeah. Benar ya, singkatannya MSIB. Nah, bisa cerita sedikit Kak, kalau tadi saya sempat searching perusahaannya juga, wow juga, karena saya lihat tadi tuh kliennya cukup bagus ya, dan orang-orangnya juga kayaknya berpengalaman semua di sana. Mungkin bisa cerita di semester 6, kan baru semester 6 nih.
idealnya kalau magang itu arsitek di semester semester 7. semester 7, berarti Kak Tobi curi start 1 semester, dimana harusnya magang di semester 7, dia semester 6 udah magang, udah nggak sabar banget ya kayak mau lulus ya. Iya. Nah, mungkin bisa cerita Kak Tobi, awal mulanya kenapa kok di semester 6 ini mau ikutan magang, mana magangnya itu spesial lagi ya, magang dan studi independen bersertifikat ini kalau nggak salah dari Kampus Merdeka. Nah, boleh cerita gimana awal mulanya? Sebenarnya saya ikut magang ini tuh dari daftar magang ini tuh dari semester 5 bahkan. Okay. Tapi waktu semester 5 tuh saya daftar rotor-rotor tapi belum keterima. Okay. Nah, dari situ memotivasi saya buat kayaknya aku harus cari pengalaman kayak bikin bagus portofolio, terus upgrade ya, upgrade skill, okay. Terus ikut lomba yang kemarin, terus banyak hal ya yang aku coba untuk improve skill supaya bisa diterima. Dan akhirnya di semester 6 itu saya mencoba lagi buat daftar. Saya upgrade portofolioku dan upgrade CV semuanya. Dan akhirnya puji Tuhan keterima IMSIB batch 2. Wih, luar biasa. Yeah. Dan itu curi start 1 semester ya. Itu MSIB itu kalau boleh tahu berapa lama Kak magangnya? MSIB itu magangnya 1 semester dan akan dikonversikan 20 SKS. Jadi buat teman-teman yang magang gak perlu kepikiran buat gimana nih mengatur jadwal buat magang dan kuliah sekaligus. Jadi tenang aja, kita magang tapi dikonversikan 20 SKS gitu. Jadi sama aja kita belajar di luar kampus. Iya, dan itu langsung praktek gitu ya Kak, yes, ibaratnya benar. Kan. Jadi memang kalau aku bilang teori itu tetap butuh ya. Kita tetap butuh teori sebagai pendukung, tapi paling besar poinnya adalah kita langsung terjun langsung ya Kak. Dan itu dikonversi 20 SKS loh guys. Iya, jadi udah nggak ke kampus, tapi tetap ke kampus tetap ya. Ke kampus. Tetap ambil ada. Oh, aku tetap ambil 1 mata kuliah, tapi itu kuliahnya online kok. Kuliahnya online, jadi tetap lanjut ngegas di magangnya gitu ya. Dan ini udah pakai ID card, udah kayak karyawan beneran. Udah lepas tadi. Gak apa-apa Kak. Nih aku tadi pas ke Tobias datang ke sini kan, aku kirain dari perusahaan mana nih? Loh, oh Kak Tobias yang mau isi live IG. udah beda auranya ya, udah cocok untuk orang bekerja. Jadi udah pakai ID card, udah rapi. Ini kayak bukan orang arsitek loh. Oke. Dan di sana berarti Kak Tobias benar-benar terjun langsung di perusahaan perusahaan profesional ya, bekerja sebagai seorang arsitek profesional di sana. Sudah berapa lama Kak jalannya? Dari 14 Februari berarti Februari, Maret, April. 4 bulan. Ada 4 bulan ya. Dan berarti benar-benar ibaratnya tuh Kak Tobias sudah nyicil, merasakan besok kalau aku kerja beneran secara profesional tuh udah kayak gini loh, udah nggak kaget besok kan. Iya, bener. Itu gimana Kak? Susah nggak sih maksudnya penyesuaian? Kalau dulu kan selalu aku tanya kalau pas lagi magang, misalkan masih kuliah kan bingung bagi waktunya, nggak usah diomongin ya, kuliahnya kan udah oke. Kita bisa fokus ke magang. Yes, sudah dikonversi 20 SKS guys, 20 SKS tuh cabut dari kampus. Nah, gimana cerita penyesuaian terhadap dunia kerja? Nah ini yang penting nih, karena masih semester 6 tapi udah jadi seorang profesional nih di perusahaan. Jadi yang aku rasain dari dunia kuliah dan dunia kerja itu sangat-sangat beda sih. Jadi kalau di dunia kerja tuh kita dituntut mandiri, lebih mandiri lagi daripada kuliah. Kan kalau kuliah kita emang dituntut mandiri, tapi kerja itu kita emang dituntut lebih mandiri lagi. Jadi dunia kerja tuh kita langsung terjun kayak ketemu klien, survei lokasi, dan kita langsung terlibat di pekerjaan tersebut. Nah, tapi tenang aja teman-teman, di magang tersebut kita dibimbing sama mentor-mentor yang profesional juga dalam bidangnya. Nah, jadi kita walaupun mandiri, kita nggak buta arah di pekerjaan kita nantinya gitu loh. Jadi tetap ada yang dampingin ya Kak ya? Oke. Dan berarti ikutan presentasi juga gitu nggak sih? Ikutan presentasi ke klien, desain, semuanya pure kita yang handle gitu. Oke. Dan memang kalau teman-teman mikir, aduh presentasi full dan sebagainya, tenang aja, kalau kalian menjadi mahasiswa UKDW itu sudah paket ini udah include. Kalian akan dari awal akan belajar ya untuk
presentasi, kemudian untuk bikin sesuatu, ngomong di depan umum, jadi udah nggak kaget kan Kak ya, karena udah makanan sehari-hari di kampus kayak gitu. Nah Kak, sebelum kita lanjut nih, aku mau ngingetin teman-teman, kita masih buka seleksi prestasi, di mana seleksi prestasi itu cukup menggunakan nilai raport. Kalau kalian main seperti Kak Tobi, kalian juga bisa hanya dengan menggunakan nilai raport. Kalian bisa mendaftar mau di arsitek, mau di desain produk, mau di prodi lainnya, informatika, SI, biotek, kemudian ada PBI, ada manajemen, ada akuntansi. Kalian bisa mendaftar menggunakan nilai raport kalian kelas 10 dan kelas 11 Kak. Jadi enak banget, udah tesnya nggak ada. Tapi kalau khusus arsitek ada tambahannya. Saya masuk sini pakai nilai rapot loh Kak. Oh iya, dulu Iya. juga pakai nilai rapot. Oh oke. Ada tambahan ini nggak Kak? Ada sih kayak tes gambar. Iya, gitu. jadi kalau khusus arsitek itu ada tambahannya 2. Itu satu, melampirkan sketsa perspektif bangunan tanpa penggaris 2 lembar. Ditambah satu lagi itu nanti ada video singkat perkenalan. Video singkat. Nah, jadi kayak ibaratnya tuh ngerekam diri sendiri, terus hai, nah perkenalan diri, kemudian kenapa kok kepengen kuliah di arsitektur UKDW. Sesimpel itu Kak. Simpel banget ya Kak? Yes, simpel banget. Jadi teman-teman jangan khawatir, banyak yang tanya biasanya Kak, aduh Kak saya tuh gambar saya jelek, tapi saya pengen kuliah arsitek. Ada yang kayak gitu. Nah aku selalu sampaikan ke teman-teman jangan khawatir, karena nanti buka prodi, Pak Bono, WD3 dan sebagainya itu melihat bukan dari bagus tidaknya gambar, tapi dari situ kan kelihatan nih bakat mana yang kalau misalkan kalian diasah, belajar lebih dalam, itu jadi sesuatu hal yang lebih baik gitu loh Kak. Jadi nggak harus bagus. Sebenarnya saya juga nggak jago-jago banget gambar gitu sih Kak. Iya Kak? Iya. Oh lah, terus bukankah seorang arsitek itu harus jago gambar? Enggak ya? Lebih ke apa ya? Gimana cara kita merealisasikan apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Misalnya kita membayangkan sebuah ruang. Nah, gimana cara kita menggambar kayak menggambarkan suatu ruang yang ada di otak kita. Nah, sekarang kan juga arsitek kan banyak teknologi itu seperti kayak SketchUp dan lain-lain. Nah, itu mempermudah kita buat apa yang kita gambarkan di otak bisa disampaikan di sebuah konsep gitu loh. Imajinasi kita dituangkan gitu ya Kak. Oh, oke. Nah itu teman-teman tuh dari seorang mahasiswa arsitek sendiri bilang ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan terus berkecil hati atau aduh aku nggak bisa gambar nih tapi pengen kuliah arsitek, masih bisa kok. Nanti juga toh tugas kita itu adalah membuat kalian lebih pintar lagi gitu ya. Jadi tenang aja, tenang. Tapi asalkan memang dari awal tuh sudah punya keinginan dan passion yang kuat untuk kuliah di arsitek gitu. Nah, jadi teman-teman silakan, seleksi prestasi masih kita buka. Ini khusus untuk angkatan lulusan 2022 dan 2021 Kak. Oh. Jadi kalau di luar itu 2021 ke bawah itu harus ikut seleksi reguler. Sama tanpa tes juga, cuma nah ini bedanya adalah kalau seleksi prestasi bisa dapat potongan 10 hingga 100% uang masuknya. Lumayan juga ya Kak, lumayan banget loh. DPFP arsitek itu 20 juta Kak. Nah 20 juta kalau kalian misalkan rata-rata 85 dan juara paralel 20 juta rupiah. Oh, 0 rupiah Kak? Iya 0 rupiah. Wah keren banget loh. Nah duit buat bayar uang gedung bisa buat beli apa lagi? Beli buat kebutuhan arsitek dong Kak. Nah itu dia. Nah ini aku mau tanya nih, kebutuhan arsitek apa habis ini nih Kak? Karena aku penasaran. Dulu pernah nih waktu pas live IG sama Pak Bono, kan Pak Bono juga cerita tuh bahwa banyak banget yang mulai dari alat gambar ya, alat gambar, kemudian warna dan sebagainya, itu kan mereknya macam-macam tuh Kak. Gak harus yang mahal ternyata kan? Gak harus memang, banyak pilihan. Nah nih sekarang kita masuk ke tanya itu, tapi sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih Kak yang udah bergabung. Ada cukup banyak ya. Dari mana yang terakhir ya? Oke, wait. Ada siapa ya? Kok banyak ternyata, ya ampun. Oke, ada Paramita Hutagalung. Halo, kemarin yang DM ya. DM. Iya, yang balas aku waktu itu. Kemudian ada Fredrik, kemudian ada Gio Jansen, ada Malvika, ada namanya susah ya Kak, KRYX Murton,
Terus kemudian ada Galeri Investasi UKDW. Halo, selamat sore. Halo, Galeri. Wah, BEI ikutan live IG kita loh. Kemudian ada Gabriela Sembiring, Francisca, Angelina, Janet Rambu, ada Feby, Sevanya, Aldino, Blink Sky, Blink Sky, Nick Winankus, Ines, halo, Halo. Kak Ines, ada Dea, ada Priscilla, Jarbayu, dan yang terakhir ada Heri Susanto. Selamat sore semuanya. Nah teman-teman yang baru bergabung, tulis dong di kolom komentar dari daerah mana sih kalian saat ini gitu ya. Jadi kan kita pengen tahu nih di Jogja, tadi ada yang dari Kalimantan, Malawi, ada yang dari Tarutung, ada yang dari mana tadi Kak? Kalimantan Barat, ada yang kita dari tadi. Dari tadi. Iya. Aduh, lamakannya lama banget. Nah, selamat bergabung teman-teman, jangan lupa tulis di kolom chat dari daerah mana kalian bergabung. Nah, aku mau tanya ke Kak Tobi nih Kak, untuk kuliah di arsitektur nih kan dengar-dengar peralatannya mahal. Peralatannya dengar-dengar, Yes. alat gambar, pewarnaan, dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritain nggak Kak, kalau Kak Tobi gimana nih kira-kira satu semester alat yang digunakan itu kira-kira habis berapa Kak belanja untuk ukuran kuliah? Waktu itu kalau alat-alat tuh yang paling mahal tuh semester 1 semester 2 sih. Jadi karena semester 1 semester 2 tuh kita dituntut kayak lebih ke gambar manual, terus sketsa, warna, bubahan massa, bentuk-bentuk. Nah, dari situ kayak banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita harus beli kayak buat maket dan lain-lain. Tapi kalau buat harganya sendiri, menurut aku banyak pilihan yang bisa diambil gitu loh. Nggak harus kayak merek-merek yang terkenal dan mahal yang harus diambil. Bisa juga banyak alternatif kok yang bisa dipakai buat ngerjain tugas-tugas yang nanti teman-teman kerjain gitu. Jadi banyak alternatif, gak harus yang mahal, Nggak karena harus, kan nggak banyak tingkatannya ya Iya, Kak ya. benar. Dan sebenarnya semuanya fungsinya sama kan. Fungsinya sama-sama. Jadi kayak misalkan pensil gambar, pensil warna gitu kan ada merek A, B, C gitu kan, Yes. harus yang A kan. Iya, nggak harus. Nggak harus yang A teman-teman, tapi kalau mau yang A ya boleh sih kalau boleh sih. Nah jadi teman-teman sesuaikan aja teman-teman dengan apa kemampuan masing-masing ya Kak ya. Jadi jangan khawatir, nggak semua barang-barang anak arsitek tuh mahal kok gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Nah ini ada pertanyaan nih Kak, pengalaman paling berkesan selama kuliah di arsitek apa nih Kak? Paling berkesan, walaupun baru semester 6, selama sampai semester 6. Selama semester 6. Selama sampai semester selama 6. semester Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 6. Kak, pengalaman paling berkesan nih, saya punya pacar di semester ini. Enggak. Ya, apa nih Kak kira-kira Kak? Kalau pengalaman paling berkesan kalau selama kuliah nih ya, saya suka banget tuh kalau misalkan udah kayak survei gitu kan, survei ke kampung-kampung, survei ke mana itu seru gitu loh, apalagi kalau misalnya surveinya sama teman-teman. Jadi kayak kita sambil ngerjain tugas, sambil survei, tapi sekalian kayak bisa sambil main, nongkrong gitu kan. Jadi seru aja gitu kalau sama teman-teman. Jadi buat memang ngerjain tugas. kalau aku dengar di live IG sebelumnya kan arsitektur dan jalan-jalan pernah tuh sama Bu Sita. Jadi memang kuliahnya tuh banyak jalan-jalan tuh dalam arti kalian tadi ya survei-survei itu ya kayak. Jadi seru banget loh kalau misalkan biasanya kan identiknya kalau kuliah itu di dalam ruang kelas ya, apalagi tapi selama pandemi kemarin Kak itu otomatis kan agak stop ya. Kebetulan kan semester 1 Udah lewat. Oke, masih ngerasain ya. Ngerasain kuliah offline. Oke, dan ini dengar-dengar sudah mulai hybrid? Yes, udah mulai hybrid. Oke. Banyak kok teman-teman aku yang udah mulai masuk, Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena sekarang kan kuliahnya udah mulai hybrid gitu kan. Jadi teman-teman yang area Jogja sudah diminta untuk datang ya. Kalau yang dari luar kota mungkin kalau alasan misalkan masih di sana bagaimana, mungkin masih bisa permakluman ya Kak ya. Tapi mungkin kedepannya kalau aku prediksi nih, aku pura-pura jadi peramal nih, kayaknya sudah mulai offline Mulai offline ya. Karena memang kuliah efektif itu offline teman-teman. Bener banget. Iya, aku bayangin kalau arsitek misalkan untuk lah kalau untuk materinya ya, untuk materinya boleh lah kita online. Tapi kalau untuk praktikum gimana Kak? Ya
itu. Apalagi kalau bisa di kosan sendiri gitu, ini bener apa salah ya? Kadang bosen juga sih Kak kalau sendiri. Iya, benar-benar. Jadi tenang aja teman-teman, banyak yang tanya, Kak semester depan apakah UKDW online atau offline? Kalau prediksi saya, bau-baunya sih kayaknya sudah offline. Jadi doain aja, semoga perkembangan COVID ini juga semakin membaik. Amin. Amin. Jadi kita bisa langsung ketemu di UKDW. Gitu. Nanti bisa ketemu sama Kak Tobi, bisa ketemu sama kakak-kakak yang lainnya. Oke. Belum ada yang tanya sih, tapi tadi cukup banyak yang bergabung. Mungkin Kak boleh diminum loh sponsornya. Oh iya. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya, kirain ada. cuma buat pajangan doang loh, ini sponsoran. Tapi keren loh Kak. Kenapa? Keren, modelnya. Oh thank you. Oh. Jadi semua adalah barang-barang sponsor kita taruh di depan teman-teman. Di sini ada yang baru bergabung, ada Angelia, ada Alwi Shihab, ada Joshua, Maria, Desi Mira, ada 12703 sekolah atau kelas atau Sumberel Roy OTW masuk UKDW nih. Wah, ayo daftar dong. Buruan masih dibuka loh, jangan OTW melulu, sampainya kapan? Makanya langsung daftar, jangan lama-lama ya. Jadi di sini kalian akan menemukan pengalaman baru yang mungkin di tempat lain akan beda ya teman-teman ya. Jadi di sini benar-benar UKDW itu sangat mendukung mahasiswa-mahasiswanya buat berprestasi. Salah satunya Kak Tobi nih. Shalom Kak dari Maria tuh cewek. Hai Maria. Shalom Maria. Shalom. Selamat sore. Sumbernya udah daftar kok Kak. Oh, mantap. Daftar apa nih kamu? Prodi apa nih Sumber? Ngomongnya gak enak Sumber. Ada Ruth, buat yang introvert cocok masuk arsi nggak sih Kak? Malah introvert tuh sangat cocok buat masuk arsi. Jadi kalau anak arsi itu kan apa ya, banyak dituntut buat kerja secara individu, apalagi mata kuliah studio. Yes. Nah, jadi tenang aja buat teman-teman introvert, nggak apa-apa, daftar aja. Bahkan malah bagus tuh introvert. Makin introvert apa jadi gimana Kak? Gitu sih. Iya, karena kalau arsitek tuh cocok ya dengan cool ya, misalnya buat bisa kerja sendiri gitu. Iya, bener. Terus kayaknya misterius gitu. Arsitek misterius, keren, pinter gambar. Aduh ya ampun, selesai sudah ya. Oke, Kak ada yang nanya lagi nih Kak. Aku juga udah daftar Kak, Maria. Maria daftar prodi apa nih kalau boleh tahu? Tuh Maria tuh? Kalau Sumberel tadi ambil teologi. Iya. Siap-siap ya, jangan lupa tesnya tanggal 3 dan 4 untuk filsafat ilahiyah. Jadi Maria ambil prodi apa nih? Terus ada lagi tanya, Kak kalau boleh tahu survei di daerah mana aja Kak? Di sekitar Pulau Jawa atau sampai di luar Pulau Jawa? Sebenarnya beda-beda, tergantung kondisi. Misalkan kalau kita online, kita dituntut buat survei di daerah kita masing-masing gitu. Jadi waktu itu kan saya kan sempat kuliah offline dan kuliah online. Nah kalau kuliah online tuh saya survei di daerah saya, Surabaya gitu. Kalau kuliah offline tuh awakmu survei doang di Surabaya? Banyak Mbak. Banyak. Loh ini kok jadi ngomong Surabaya? Iya. Nah kalau di offline tuh banyak sih sebenarnya, tergantung tugas yang diberikan sama dosen. Biasanya di Malioboro, di Embung atau mana. Tapi ditentuin ya, jadi dikasih kayak kunci gitu ya, kayak kata kuncinya harus kemana gitu ya. Tergantung tugas yang diberikan. Oh oke. Ke Embung. Iya, bener. Embung ya? Iya. Deket UKDW itu Embung ya. Oke. Jadi tergantung nih teman-teman, kalau kalian di sekitaran ketika kemarin pandemi ya di sekitar daerah kalian tempat tinggal. Tapi kalau misalkan aku dengar kayaknya kalau anak arsitek juga sampai luar negeri kan? Iya. Untuk survei gitu. Itu kayak apa ya? Tapi kebetulan angkatanku nggak dapet sih. Belum. Tenang. Iya. Oke. Sampai mana nih? Ezra, Kak masuk kuliahnya kapan ya? Udah nggak sabar. Nggak sabar ya? Iya. Emang kapan tuh Kak? Kapan ya? Agustus guys. Agustus. Jadi ditunggu aja. Biasanya kalau UKDW di minggu ketiga atau keempat Agustus biasanya akan ada namanya orientasi kehidupan akademik OKA.
Nah, Okanya denger-denger nih bisik-bisik. Iya, katanya Okanya offline ya? Offline dong. Oh. Jadi Oka offline, kita akan seru-seruan bareng di UKDW, pengenalan kampus, tenang aja. Bukan model yang kayak ospek ya. Jadi di UKDW Seru banget. Di UKDW nggak pernah ada ospek teman-teman. Jadi tenang aja, kalian akan merasakan paling nggak tuh kenal kampusnya sendiri ya, kenal sama temen-temennya, sama kakak tingkatnya itu sih. Jadi se-fun itu. Kak Tobi kayaknya nggak ikutan panitia nih. Enggak, karena sibuk. Oh iya percaya percaya gitu ya. Jadi extra sabar ya, ditunggu nanti pasti akan diinfoin kok gitu. Terus ada Maria Teologi Kak. Wah, banyak ya filsafat keilahian ya. Kalian siap-siap, jangan lupa nanti kita akan buat technical meeting sebelum kalian seleksi filsafat kalian tanggal 3 dan 4. Bye. Udah tadi tinggal pulang nih. Sedih banget sih. Oke, terus ada Idon Benimor. Hai Don. Hai Idon, mau tanya sama kakak yang arsitek dong, keluh kesah kuliah di UKDW Kak. Di UKDW kakak apa sih Kak? Keluh kesah, ini nggak enaknya apa kira-kira? Kalau aku sih lebih ke karena kos saya jauh aja sih. Kosnya mana sih Kak? Kos aku Babarsari. Jauh kan? Iya, Babarsari Jadi kelas. kadang-kadang telat aja sih. Oh, kadang telat. Iya. Tapi kalau kesah buat kuliah sih seru-seru aja sih menurutku. Seru banget malah. Seru banget. Jadi Seru banget. ya memang pasti ada suka dukanya ya orang kuliah itu ya, kayak tadi telat gitu ya karena kosnya jauh. Tapi biasanya memang gitu sih teman-teman. Jadi ketika kalian semester 1, 2 itu kalau cari kos-kosan pasti deket kampus. Semakin tua Semakin jauh. semakin jauh kosan yang dicari, bener kan? Karena dekat kantor juga. Oh iya, deket kantor. Iya. Nah itu teman-teman, jadi akan ada proses kok kalian penyesuaian ya. Jadi biasanya kayak gitu, misalkan kosnya tinggal nyebrang, nanti makin semester tinggi kalian makin jauh gitu, karena kalau bisa muter dulu baru ke kampus gitu ya. Jadi semua akan ada penyesuaiannya. Oke, ada menarik Kak, sukses selalu Kak Tobi dan Kak Vero, God bless. Oke, thank you ya Kak. Siapa itu? Kak Nana Steviana, thank you. God bless you too, sehat-sehat ya. Wah, ini semoga aja kita bisa memberi manfaat dan info nih buat teman-teman nih. Tadi kayak misalkan jadi misalkan ada yang nanya-nanya juga. Tadi nih udah kenalan dari Surabaya, terus kemudian saat ini lagi magang dengan fotonya keren ya Kak. Fotonya keren ya Kak. Terus tahu UKDW dari mana, terus kenapa pilih arsitek UKDW. Ternyata selain menjadi mahasiswa arsitek yang terkenal sibuk, sangat sibuk tadi bilangnya kan gitu ya. Kebetulan lagi sibuk. Sempet-sempetnya berprestasi ya kan, dan juga malah keterima di program magang dan studi independen bersertifikat MSIB. Puji Tuhan. Jadi memang benar-benar enak banget nih kesempatan-kesempatan yang ada. Tapi pinter-pinter yang nangkep ya Kak, karena nggak semua loh. Misalkan teman aku dikasih tahu ini ada info nih magang, ya udahlah biarin, ya udah lepas gitu aja gitu ya. Jadi kita harus jadi mahasiswa yang proaktif. Bener banget. Jadi nggak bisa cuma asal ngikut teman atau mungkin nanti aja deh menunda-nunda, itu juga sama aja gitu, karena kesempatan tuh kadang nggak datang 2 kali Kak. Iya, Bener ya, bener banget. Oke, nah apa sih? Oh masih belum, malah keluar aku kan. Gimana coba? Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman bertanya langsung di kolom komentar sama tadi ya. Jadi hari ini juga kita ada pengumuman Kak, untuk seleksi reguler. Kita sudah masuk. Jadi sekarang kalau selain seleksi prestasi itu kan sifatnya per bulanan. Iya. Jadi misalkan bulan ini berarti pengumumannya bulan depan. Itu untuk yang prestasi. Nah, kalau yang reguler itu per minggu Kak. Oh, per minggu. Jadi misalkan daftar untuk tanggal ini, pengumumannya minggu depan. Gitu terus. Jadi cepat pengumumannya, dan enaknya itu kalau anak-anak yang pengen, teman-teman yang pengen hasilnya, pengen tahu cepat, pengen pasti gitu ya, bisa ikutan yang reguler kan. Hari ini kita udah pengumuman, silakan yang merasa mendaftar ikut periode tanggal ini sudah diumumkan, cek ke WhatsApp masing-masing. Jadi kita tuh sampai segitunya loh Kak, kita sampai saking care-nya sama teman-teman pribadi. Kita japri dong, ya kan? Siapa ya yang japri saya kalau malam-malam? Aduh, kayak mau ngajakin ronda ya malam WA. Oke, Kak ada yang bertanya nih Kak. Apa lagi tuh? Ada dari Idon. Kak mau tanya lagi, untuk Oka di bulan Agustus itu offline untuk sekitaran Jogja
atau untuk semua dari luar Jogja. Oh. Kalau panitia OK ada yang bisa membantu menjawab. Bukan panitia Oka nih. Saya bukan panitia OK nih, tapi sepertinya ya Kak, kalau kita melihat kondisi ke depan kalau sudah membaik, sepertinya semua mahasiswa baru diwajibkan untuk hadir ke Jogja ya, karena memang kita berharap semua sudah mulai kembali normal. Jadi siap-siap aja teman-teman, karena beberapa orang tua juga Kak tanya, kos-kosan dengan harga segini di mana ya Kak? Oh, ada yang nanya gitu. Ya, saya kayak bisa buka jasa pencari kos-kosan jadinya ya. Iya, jadi kalau aku bilang sih harapannya Kak sudah mulai siap ya. Entah nanti jadinya tetap hybrid, online atau offline, itu semua sudah di-prepare gitu. Jadi biar nggak keburu-buru gitu ya. Kalau misalkan ada yang kemarin DM ke IG saya pribadi, Kak, sampai DM pribadi? Iya, Kak, saya dari SMA ini gitu, karena aku promosi juga kan Kak. Besok mau ke Jogja nih, mau ke KDW, boleh mampir nggak? Boleh ya. Boleh banget, boleh. Silakan. Lihat kampusnya, keren loh Bener, kampusnya. lihat kampus. Jadi kan bisa nanti kalau misalkan bingung kita temenin deh untuk muter lihat-lihat kampus gitu. Jadi prepare kan Kak. Jadi rencana mau daftar UKDW, aku pengen tahu lingkungannya kayak apa dulu. Boleh banget. Iya. Jadi kita nggak masalah kalau teman-teman ada waktu. Kan ini kayak long weekend kan kemarin. Ini kan sebenarnya hari Harfitnas ya Kak. Oh iya, Harfitnas banget nih. Kemarin libur, sekarang masuk. Iya, sebagai karyawan saya udah merasakan Harfitnas ya. Sangat merasakan. Jadi nanggung gitu ya. Nanggung Mungkin banget. teman-teman yang mau long weekend kan bisa sekalian manfaatin waktu untuk aku ke Jogja, aku mau survei dan sebagainya. Itu ada loh kayak gitu. Oh, ada ya? Ada gitu ya. Jadi jangan lupa ya kalau main-main ke UKDW, kita Sabtu Minggu libur. Ketemu di hari Senin ya. Oke, terus ada lagi yang tanya, Sumber, Kakak kalau boleh tahu setiap prodi itu berapa calon mahasiswa baru yang akan diambil? Nah, ini masing-masing Kak, jadi beda-beda. Kalau kamu kan tadi filsafat kilahian ya atau teologi, itu satu angkatan hanya terima 60 Kak. Oh, 60? Hanya terima 60? Lumayan ketat ya? Banget Lumayan gitu. ketat. Jadi per angkatan tuh hanya 60 Kak. Jadi semangat ya, semangat. Kalau berkasnya belum lengkap segera dilengkapi. Jadi besok tinggal ikut seleksinya aja. Oke, terus ada preferen, ada Nana, ada Ignatius, Idon. Kalau manajemen Kak keterima berapa orang? Jangan-jangan dia udah mulai ragu. Kok 60? Saya ambil manajemen aja. Kalau manajemen itu biasanya berkisar di antara 300 Kak. Oh, banyak ya? Banyak. Jadi silakan kalau misalkan, tapi yang pasti gini Kak, kayak tadi hari ini tuh aku ada bantu ngurus, dia sudah keterima di prodi A gitu ya. Ternyata setelah dipikir-pikir, kok kayaknya aku pengen ke prodi B Kak. Oh, ada yang kayak gitu ya? Yang kayak gitu. Nah, maksud aku mending kalian mantepin dulu nggak sih? Mantepin pingin jurusan apa ya? Iya benar, karena sayang ya Kak, jadi kayak harus 2 kali. Karena kalau misalkan kalian tidak ada di pilihan 2, terus kalian mau pindah lagi ke pilihan lainnya, itu susah. Jadi kalian harus daftar ulang lagi Kak. Kan buang waktu ya kalau aku bilang. Iya. Ya, jadi mending dari awal Mantepin diri. dimantepin. Atau makanya kita buka layanan konsultasi biar kalian tuh bisa konsul dulu. Nanti biar makin mantep pilih. Kayak Kotobi kan dari kecil udah Emang suka. pengen arsitek. Jadi ya udah nggak akan tergoyahkan. Gitu ya. Terus ada Ruth, Kak, tes program ICE itu tanggal 24 nanti di mana ya? Wah, ini sempet ngalamin? Sempet ICE. di sini. Oh, datang ke sini. Oh, datang ke sini. Nah, kalau sekarang Kak Tobi untuk ICE tesnya itu nggak perlu datang ke sini Kak. Karena semua UKDW kan kita mengikuti perkembangan dan apalagi lagi Covid ya. Kita mempermudah buat keamanan semua. ICE tesnya akan online. Jadi kamu tinggal masuk aja ke web cic.ukdw.ac.id. Jadi cuma tinggal masukin nomor daftar dan passwordnya adalah tanggal, bulan, tahun lahir. Langsung deh kamu bisa ngerjain sesuai tanggal dan jadwal yang diberikan. Jadi nggak perlu capek-capek ke kampus ya? Nggak perlu Bisa kayak, di kamar, bisa di... Iya, bisa bertiduran dan lain sebagainya. Jadi tenang aja, nggak usah ke Jogja, semua serba online. Baik yang di Jogja pun diarahkan untuk online. Oke. Enak banget ya? Enak banget. Iya, terus ada lagi nih Imelda, Kak, kalau jurusan manajemen tes bahasa Inggris soal pilihan ganda atau esai Kak? Gimana nih aku jawabnya? Waduh. Kalau jurusan manajemen tes bahasa Inggris soal ini manajemen nggak ada tes bahasa Inggris, apa maksudnya? ICE ya? mungkin. ICE ya. Jadi kalau ICE itu nanti ada ya pilihan ganda atau esai pilihan ganda guys. Jadi nanti kan
masuk ke CIC portalnya cic.ukd.ac.id, nanti ada sesi-sesinya, ada listening gitu ya, ada writing dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti sesimpel itu hanya 45 menit waktu yang dibutuhkan untuk tes bahasa Inggris. Bentar ya? Bentar kok. Dan hasil bisa langsung keluar sebentar kok. Jadi langsung keluar. Jadi nanti dari PPB Pusat Pelatihan Bahasa akan menginfokan ke admisi promosi untuk daftar anak yang ikutan tes ICE hari itu langsung keluar level berapa. Enak ya? Semua serba sangat terdigital, teknologi ya, efisien waktu dan lain sebagainya teman-teman. Oke, ada record. Kemudian ada Ruth. Oke, thanks Kak, sama-sama ya Ruth. Semangat ya, sukses semangat, ya. Ruth. Semangat Ruth. Ada Lydia, ada Sius Clara. Halo, welcome udah bergabung. Mungkin kalau mau tanya-tanya boleh, mumpung masih ada waktu nih teman-teman, silakan mau tanya ke Kak Tobias atau tanya tentang PMB, bisa banget. Nanti kalau misalkan kalian nggak sempet ikutan live IG ini kan tetap masih bisa lihat di IGTV kita, karena nanti kita save dan kan bisa ulang putar-putar terus nih. Jadi bagian mana yang kalian nggak pengen tahu informasinya bisa silakan. Oke, ada Idon, tanya lagi nih Kak. Apa tuh Idon? Kak, untuk manajemen UKDW bagus nggak Kak? Maaf, soalnya masih bingung. Bagus dong. Loh, gimana nggak bagus sih? Manajemen kita itu ada 3 konsentrasi Kak. Apa itu Kak? Ini aku serba tahu ya. Jadi yang pertama, kita ada 3 konsentrasi untuk manajemen. 1, manajemen pemasaran, khusus untuk teman-teman yang pengen belajar tentang pemasaran, digital marketing Kak, penting kan sekarang? Penting banget, sangat penting. Semua perusahaan pasti butuh. Semua perusahaan pasti ada. Iya. Apalagi sekarang kan teknologi mulai maju. Bener banget. Nah itu dibutuhkan teman-teman di bidang manajemen untuk manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua ada manajemen keuangan Kak. Apa itu Kak? Manajemen keuangan, kalau di sini kita punya Bursa Efek Indonesia BII. Galeri investment gitu ya. Kita punya teman-teman yang mau belajar investasi. Investasi. Sekarang kan lagi digalakkan kalau nggak salah sama pemerintah bahwa anak dari usia dini itu sudah kalau sudah punya KTP itu sudah bisa main saham. Berinvestasi yang baik dan benar itu seperti apa? Saudara-saudaraku banyak tuh yang mulai investasi. Ya kan, karena cukup menarik dan itu bisa di mana aja kan, semua udah pakai HP, pakai laptop di mana-mana. Nah teman-teman bisa memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar loh di Indonesia gitu ya. Jadi itu bisa belajar di situ tentang keuangan juga, dan juga yang terakhir adalah manajemen SDM. Apa itu Kak? Sumber daya manusia. Kalau mungkin zaman papa kita. Kalau zaman dulu mungkin sepapa dong. Iya dong ya. Papa kita. Itu kan kalau orang mau kerja di bidang HRD, ya human resource itu kan biasanya dari lulusan psikologi atau hukum. Yes. Sekarang dari manajemen SDM sudah bisa karena nanti ada konsentrasi di situ. Nah, jadi kita ada 3 konsentrasi yang benar-benar 3-tiganya dibutuhkan di dunia kerja nih. Jadi manajemen kita nanti dengan gelarnya SM, Sarjana Manajemen. Jadi jangan khawatir, jangan ragu lagi, dengan link perusahaan yang banyak banget, teman-teman pasti bakal nggak nyesel deh kuliah di manajemen UKDW. Semoga menjawab pertanyaanku ya, pertanyaanmu ya, kok pusing. Siapa tadi ya? Idon ya. Jangan bingung dong Idon. Mantapkan hati kayak Kak Tobi ini tadi. Kak Tobi pengen arsitek terus cari UKDW langsung gas sampai sekarang, dan terbukti Kak Tobi berprestasi. Terus ada lagi yang nanya sumber. Kak, kalau tes online itu nanti tesnya lewat mana Kak? Lewat aplikasi gitu atau yang lain? Ada tes online juga sekarang. Kalau untuk sumber kan tadi ambil filsafat Kilahian tuh. Kalau filsafat Kilahian memang tidak bisa pakai nilai raport. Nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi harus tes, dan tesnya tuh online Kak. Jadi tes online itu nanti ada beberapa sesi yang akan dilalui 2 hari. 2 hari Kak. Lama ya? Lama ya, iya. Lama karena memang khusus, dan nanti akan ada technical meeting kok. Jadi nanti akan dijelaskan Kakak nanti pakai platform apa yang perlu disiapkan, itu nanti ditunggu aja pengumuman dari fakultas. Gitu. Jadi pastikan nomor HP Kakak yang Kakak input ketika mendaftar itu aktif gitu. Karena itu penting banget, karena komunikasi kita lewat situ. Terus Imelda. Kak, biasanya kalau masuk kuliah tanggal berapa? Tanggal berapa kira-kira? Agustus gak sih tadi Kak? Iya, Agustus di minggu ketiga.
Tapi untuk tanggalnya kurang tahu ya Kak, nanti kita infoin lagi ya. Karena nanti ada timnya sendiri nih. Oh, ada timnya sendiri? Iya, ada panitia OKA, kemudian tim berhubungan dengan Biro 1 dan fakultas pastinya. Jadi ditunggu aja, pastiin HP-nya aktif dan jangan lupa ya kan follow IG-nya PMP pasti bakal tahu informasi yang terbaru. Yes, gitu ya Imelda. Terus ada I don't be anymore. I don't be anymore. Oke Kak, thanks Kak. Tuhan selalu menyertai Kakak dan Kak Tobias OTW daftar UKDW nih. Gimana nih Kak? Mungkin mau kasih statement apa gitu untuk I don't be anymore? Mungkin jadi berubah namanya jangan. Tetap semangat aja, terus aktif pas kuliah nanti. Itu aja sih. Itu ya. Harus jadi mahasiswa berprestasi. Nah, harus jadi mahasiswa berprestasi. Karena apa? Dengan prestasi itu bisa menjadi jalan ninja kalian untuk ke hal yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi penting buat masa depan juga. Penting buat masa depan, membuka peluang. Sekarang banyak Kak Tobi ini udah nyelengin. Iya. Nyelengin itu bahasa Indonesianya nabung. Udah nabung buat masa depannya, dalam arti Kak Tobi semester 6 tapi sudah magang. Iya. Udah bisa ngerasain kerja secara profesional di perusahaan yang terkemuka juga gitu ya, nggak yang asal-asalan. Bisa ngerasain jadi karyawan, bisa ngerasain terima gaji juga ya kan, walaupun masih kuliah statusnya gitu kan. Dan lumayan loh. 20 SKS langsung dikonversi kan. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat. Benar, karena kalau misalkan kayak Kak Tobi ini langsung di perusahaan gitu kan pasti pengalamannya jauh lebih terupgrade lagi ya Kak. Iya kan? Benar. Wah, oke. Terus ada lagi nih Imelda, thank you Kak infonya. Terima kasih Imelda. Terima kasih kembali Imelda. Terus ada sumber biaya hidup di sana gimana Kakak Tobi? Nah, banding norek arus Surabaya, Jogja tuh. Kalau menurutku biaya hidup tuh di Jogja tuh jauh lebih murah sih dari tempatku yang berasal ya, Surabaya. Iya benar. Apa ya, harga-harga tuh murah, dan kalau makan sendiri yang terkenal kan burjo ya di Jogja ya? Iya, burjo. Nah, banyak sih makanan yang murah di Jogja. Nasi kucing, burjo. Terus apa lagi ya? Iya itu Indomie. Tapi nggak terlalu mahal juga kok, masih batas wajarnya. Tergantung gaya hidup juga sih. Bener. Biasanya kan kalau kita mahasiswa itu mau boros di awal bulan ya, kan dapat kiriman gitu, oke lah nongkrong di kafe terus ya. Nanti kalau sudah mulai tengah ke bawah, ke atas gitu ya, itu kan udah mulai limit ya. Sang makin makin Indomie tuh. Tenang, masih ada penyelamat kita kok ya. Ada Indomie, burjo, nasi kucing. Jadi semuanya sih masih aman. Dan untuk kos-kosan Kak, Kak Tobi ngekos kan di sini? Kos-kosan tuh murah sih. Kalau kosku sendiri tuh sekitar, kalau di Jogja itu sekitar 500 sampai 1 lah. Betul, 500 sampai 1 itu udah lumayan bagus. Iya, udah dapat tempat tinggal yang layak ya Kak ya. Jadi apalagi kalau cowok segitu tuh udah bagus banget. Mungkin kalau cewek mungkin cewek ekspektasinya kan beda Kak. Jadi mungkin agak kecil dan sebagainya. Tapi biasanya kalau kalian mau terima beres aja tuh nanti 1 ke atas ya. Jadi tinggal bawa baju aja. Tapi kalau misalnya kalian mau yang sederhana, yang biasa, bisa. Banyak alternatif Kak. Dan di UKDW ini kan di pusat kota nih Kak, kita belum bahas itu loh. Di pusat kota Jogja, jadi akses kemana-mana sangat mudah. Dan di seberang jalan kalian tinggal koprol aja tuh udah kos-kosan. Klitren nggak sih? Iya benar. Klitren tuh banyak banget kos-kosan. Tinggal pilih gitu ya. Dan kalau malam, misalkan nih Kak, banyak banget info dari kemarin yang pada nanya ini di Jogja aman nggak ya Kak? Karena beberapa rumor itu loh, tahu kan ya. Nah tapi kita pastiin kalau di UKDW ya khususnya aman ya Kak? Aman sih, soalnya tengah kota juga. Iya, itu dia, tengah kota, terus dekat mana-mana, dan malam pun masih terang, masih ramai. Terang. Ya, aku sering lewat malam-malam sini kok, terang juga. Terang. Dan rame gitu. Rame gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Tapi memang ada baiknya sih kalau sudah malam jam 12 ke atas ya mending di kosan aja. Apalagi cewek-cewek ya, lebih enak seperti itu. Oke. Wah. Ada Arida Susi, halo Bu Arida. Wah ini kepala pusat pelatihan bahasa UKDW pun bergabung. Ikut kelasnya, Tobi? Nggak dapet ya, oke. Kalau kuliah sama Bu Arida ini asik banget loh, kuliahnya fun banget. Oke, kemudian ada yang lainnya bergabung. Selamat bergabung guys.
Oke, karena waktu kita sudah habis, Kak. Oh, udah. Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget. Bener kata Bu Sita loh, kalau ngobrol sama Kak Tobi ini asik, jadi nggak kerasa gitu. Apalagi pada ada Surabaya. Pada Surabaya nih, aduh, ketemu dengan Jogja, KDW meneh. Iya. Jadi mungkin di halo Barida, Halo. sapa. Nah, Halo. mungkin Kak Tobi mau ada lagi nih. Enggak ikut BIT arsitek di kelasku, mungkin di kelas Bu Pepi. Oh iya, karena memang dibagi ya untuk bahasa Inggris terapannya kan beda-beda. Iya, Tobi keren. Wah. Siapa tuh? Bu Rida. Oh iya. Halo Bu Rida, terima kasih Bu. Shock gitu. Kirain siapa? Oke. Nah, mungkin Kak Tobi mau kasih closing statement apa nih buat teman-teman nih saat ini yang tadi masih bingung, masih gimana-gimana, terus takut mau kuliah karena ini sesuatu hal yang baru ya dari anak SMA gitu ya. Mungkin pesannya apa dan mungkin dukungan ajakan buat teman-teman tetap berprestasi ketika kuliah biar seperti Kak Tobi nih, gimana nih? Buat teman-teman semuanya apa ya, lebih ke buat teman-teman yang suka desain atau buat suka bangunan, lihat bangunan, masuk daftarlah arsitektur UKDW. Dan juga ketika kalian menjadi mahasiswa tuh jadilah mahasiswa yang proaktif, jadilah mahasiswa yang bukan ngikutin aja gitu loh, tapi gerak gitu loh. Jadi mahasiswa yang gerak, aktif dalam semua kegiatan seperti kepanitiaan, ikut-ikut lomba, dan cari-cari banyak informasi aja sih. Dan juga harus jadi mahasiswa berprestasi. Jadi jadi mahasiswa berprestasi, dan di UKDW itu sangat dibuka peluang untuk itu, teman-teman. Banyak banget informasi yang kayak info-info lomba yang kita dapat juga. Iya. Ya kan, untuk men-challenge diri sendiri ya. Oh, kira-kira aku bisa nggak ya kalau ikutan lomba ini? Oh, ternyata bisa. Nah, mesti makin semangat lagi nih kan ya. Apalagi bisa jadi kebanggaan ya, terutama buat diri sendiri, nggak usah mikirin orang lain ya kayak. Iya. Yang penting bisa bangga buat sama diri kita sendiri. Kita bisa maju, bisa berguna, itu oke banget gitu. Nah, teman-teman jangan ragu lagi, gabung aja bersama UKDW Jogja, karena di UKDW kalian bisa belajar, bisa. Tahu nggak artinya apa, Kak? Apa tuh, Kak? Semua orang bisa belajar di UKDW. Oke. Kita nggak melihat background, latar belakang, suku, agama, apapun. Semua kalau mau kuliah di UKDW bisa. Wow. Nah, kalau sudah bisa belajar, kalian bisa diharapkan menjadi apa yang kalian cita-citakan. Nah, makanya sesimpel itu sebenarnya, bisa belajar bisa tuh artinya itu. Jadi setelah kalian belajar di UKDW, kalian diharapkan bisa menjadi apa yang kalian cita-citakan. Oke, terima kasih Kak Tobi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat bekerja. Kerja pulang jam berapa, Kak? Pulang jam 5. Oke. Maaf ya Pak, udah membawa Tobi. Semangat Kak, sukses ke depannya ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di live IG Friday hari ini bersama Kak Tobi dari mahasiswa berprestasi arsitektur UKDW Jogja. Sampai ketemu minggu depan di acara Friday berikutnya. Terima kasih, bye-bye.